Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 411, binatang spiritual tingkat 9, mengaum. Di hutan yang tenang, aungan membuat burung-burung berebut pergi. Seekor binatang bersayap menyala dengan mata besar melesat keluar dari hutan dengan panik dan ketakutan. Ia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, panik dalam mengepakkan sayapnya bahkan melalui lusinan pohon untuk keluar. Berhenti di situ, kataku, sekarang, sebelum kamu memperburuknya. Suara kekanak-kanakan datang dari belakang, namun anehnya sombong. Berkeringat di mana-mana, binatang spiritual itu terengah-engah, sayapnya bergerak lebih cepat. Mereka percaya bahwa suara malaikat itu adalah suara seorang penuai yang datang untuk menyeretnya kembali ke neraka. Berhenti, apakah kamu tersentuh di kepala? Itu meminta saya untuk duduk diam saat Anda memotong saya. Suara mendesing, kilatan merah datang dari belakang, memukulnya begitu keras, dia terlipat. Matanya memutih saat menyentuh tanah di kawah selebar 100 meter. Saat debu mereda, binatang spiritual di dekatnya berhamburan dengan panik. Hanya binatang besar yang tersisa, kedinginan dan babak belur, saat sesosok kecil mendarat di atasnya. Satu-satunya reaksi Gusantong terhadap binatang spiritual yang patah punggung itu adalah, kamu tidak tahu kapan harus berhenti. Aku menyuruhmu untuk berhenti tapi tidak. Kamu hanya harus membuatku melakukannya. Betapa bodohnya, aku tidak menginginkan hidupmu. Gusantong berjalan ke punggungnya, meraih sayapnya dan merobeknya. Darah menyembur seperti air terjun, tetapi binatang spiritual itu hanya tersentak, masih kedinginan, yang mungkin untuk yang terbaik. Melihat begitu banyak darah yang keluar darinya akan membuatnya menangis. Tuhan yang manis, Anda tidak menginginkan hidup saya, tetapi sayap saya. Bagaimana binatang spiritual terbang tanpa sayapnya berbeda dari yang cacat? Dan Anda masih meminta saya untuk berhenti? Siapa yang membuat tuntutan semacam itu seperti itu adalah urutan hari ini? Apa yang bisa dilakukannya? Yang kuat bekerja dengan cara yang biadab dan kejam. Dengan sayap di cincinnya, Gusantong menghitung dengan jarinya, termasuk sayap binatang spiritual tingkat 4 ini, yang seharusnya berjumlah 80. Aku ingin tahu bagaimana kabar ayah. Gusantong melompat ke udara dan menghilang. Hanya binatang spiritual lumpuh yang tersisa, matanya berguling di rongganya dan darah mengalir di punggungnya seperti sungai. Itu tidak lama untuk dunia ini, itu pasti. Sementara itu, di tempat terbuka, 3 binatang spiritual tingkat 5 menggigil ketakutan. Zuofen berjalan ke arah mereka, matanya dingin dan nyala api biru samar berkedip di dahinya. Tentu saja mereka akan takut pada Zuofen sama saja, bahkan tanpa tipu muslihat itu, tetapi tidak cukup untuk kehilangan bahkan naluri bertarung atau lari mereka. Kalian bertiga, berbalik. Mata Zuofen bersinar. Binatang spiritual saling memandang melalui air mata dan berbalik. Bagaimana mungkin seorang pria memiliki kekuatan seperti itu untuk merampas keinginan mereka untuk melarikan diri? Udara di sekitarnya jelas berasal dari bos besar mereka. Zuofen mencibir, menyentuh api biru. Tanpa bayi ini di sini, dia akan membuang-buang waktu mengejar binatang-binatang ini ke sana kemari. Sekarang dia bahkan bisa memerintahkan mereka untuk mati dan mereka akan berbaris di tebing, terjun ke malapetaka mereka seperti sifat kedua. Pergi ke belakang salah satu binatang spiritual, mulut Zuofen terpelintir dalam senyuman menyentuh sayapnya. Korban gemetar dan berkeringat. Apa yang terjadi selanjutnya adalah suara robekan. Rasa sakit yang begitu menyiksa, tangisannya berlinang air mata. Sementara darah di punggungnya menyembur bebas. Sekarang kalahkan, bentak Zuofen. Binatang spiritual itu menyeret tubuhnya yang menyedihkan dan kurus dalam penyesalan yang lebih dalam ke dalam hutan, meninggalkan jejak darah yang tebal. Adapun 2 binatang spiritual lainnya, melihat nasib menyedihkan teman mereka menggigil lebih keras, memohon Zuofen dengan mata anjing besar mereka. Mereka adalah binatang spiritual tingkat 5 yang agung, pemimpin kelompok di pegunungan Albeas. Tapi sekarang sayap mereka dicabut oleh manusia biasa. Oh, kemanusiaan, apa yang bisa mereka lakukan? Orang ini memiliki benda biru bergelombang yang membuat mereka jinak seperti anak anjing. Robek dengan 2 suara robekan lainnya, tangisan sedih dari binatang spiritual bergema ke langit biru dengan Zuofen di belakang mereka melambai. Binatang-binatang spiritual berjalan di jalan yang sama dengan saudara mereka, menangis dan mengempis dalam. Langkah-langkah lambat mereka ke dalam hutan. Hanya jejak darah yang mengerikan yang menjadi bukti siksaan yang mengerikan. Zuofen menyingkirkan sayapnya. Dia selangkah lebih dekat ke tujuannya. Dalam perjalanan untuk melanjutkan panen, kilatan merah datang dalam bentuk Gusantong. Ayah, aku punya sekitar 80 pasang. Bagaimana denganmu? Gusantong menjulurkan wajahnya yang memerah. Zuofen tersenyum, alisnya naik turun, sekitar sama, 235. Sangat banyak, Gusantong merajuk. Ayah, kamu jahat sekali. Saya harus mengejar binatang spiritual itu setiap kali Anda hanya menggunakan api biru itu untuk membuat mereka duduk diam. Bagaimana saya bisa menang seperti ini? Gusantong cemberut dan menginjak. Permainan ini sudah berlangsung selama 3 bulan. Apa yang dia pikir sebagai pencarian herbal, berubah menjadi sayap yang
yang mencabut dan dalam dirinya kehilangan semua minat. Zuofen membuat tantangan, mengatakan dia akan memberinya 10 bahan kelas 8 jika dia mengumpulkan 1000 pasang sayap terlebih dahulu. Itu membuatnya berkeliling pegunungan dengan penuh semangat. Tetapi ketika perlombaan dimulai, dia mengetahui bahwa Zuofen memiliki senjata rahasia, membuat seluruh makhluk spiritual pegunungan mendengarkan perintahnya. Dalam 2 minggu pertama saja, Zuofen sudah menyusulnya. Harapannya untuk menang pupus. Dia memiliki kekuatan, tetapi Zuofen memiliki nyala api biru yang dapat mengatur binatang untuk pemusnahan. Zuofen melihatnya dan tersenyum, "Sansi muda, bagaimana dengan ini? Saya masih perlu mendapatkan 1000 tetapi kamu menang jika kamu bisa mendapatkan 300 sebelum saya. Betulkah?" Mata Gu Santong berbinar, "Lebih baik pegang kata-katamu. Aku pergi." Tapi kemudian dia kembali pada saat berikutnya, bertanya dengan malu-malu, "Ayah, untuk apa kamu membutuhkan semua sayap ini? Apakah ayah bosan dan ingin menggantinya setiap hari? Atau seperti pelayan di istana kekaisaran, mereka mengganti perhiasan sepertimu? Saya bukan wanita yang memiliki sifat buruk itu." Wajah Zuofen berkedut, "Sekarang lakukan tugasmu. Kamu akan mengetahuinya di malam hari." Baiklah, Gu Santong pergi dengan mengangkat bahu. Lagi pula dia hanya peduli dengan hadiahnya. Dia tidak ingin tahu apa kegunaan sayap Zuofen. Tapi sebelum dia bisa mengejar lebih banyak, badai bertiup di atas mereka. Pasir dan bebatuan terhempas saat awan hitam menjulang di atas pegunungan Albeas. Saat berikutnya, seekor burung hitam berkepala 3 sepanjang 300 meter masuk. Sayapnya yang kuat mengirimkan angin kencang, bahkan mampu menghancurkan batu. Zuofen berteriak, "Binatang spiritual tingkat 9, gagak berkepala 3. Apa yang dilakukannya di sini? Ini hanya domain binatang spiritual tingkat 6. Ayah, bisakah kita menggunakan sayapnya? Mengapa kita tidak menarik mereka?" Gu Santong melamar. Zuofen membuang, "Sansi muda, bersikaplah. Binatang spiritual ini cukup kuat untuk mengamuk di domain suci. Kami berdua tidak cocok untuk itu." Hati Zuofen bergetar dan dia menelan ludah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa domain fana dapat memiliki binatang spiritual seperti itu. Dia tahu pegunungan Albeas lebih dalam lagi, memiliki area yang tidak berani dilintasi oleh binatang spiritual tingkat 6, bahwa area itu memiliki makhluk yang mengerikan. Bahkan dia tidak berpikir untuk menjelajahinya. Pegunungan Albeas adalah gudang harta karun tanpa dasar yang tidak akan berani dia buka sebelum dia memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tetapi penjaga perbendaharaan itu telah menangkapnya dengan celana di bawah. "Ayah, tidak bisakah api birumu melakukan triknya?" Gu Santong mengingatkannya. Zuofen akhirnya pulih, "Bagaimana saya bisa lupa?" Dan menggunakan triknya. Begitu nyala api keluar ke tempat terbuka, gagak berkepala 3 berhenti. Dengan semua kepala terpaku padanya, itu dia. Setiap kepala memiliki api biru juga. Zuofen dibuat terdiam.